Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dijelaskan tentang optika fisis bagian yang pertama. Bagian-bagian yang akan dibahas pada bagian ini antara lain yang pertama tentang pendahuluan, kemudian yang kedua interferensi, kemudian yang ketiga adalah difraksi, yang keempat polarisasi, kemudian dilengkapi dengan contoh-contoh soal dan latihan serta soal latihan. Kita akan awali dari pendahuluan. Nah, di dalam optika fisis tadi telah disinggung yaitu tentang adanya fenomena interferensi, kemudian yang kedua adalah difraksi dan yang ketiga adalah polarisasi. Sebelum membahas tentang interferensi, kita akan masuk ke pengertian dari superposisi dan interferensi pada gelombang. Kalau kita lihat para pemirsa, pada caption berikut ini itu ada dua buah gelombang, yaitu gelombang yang berwarna hijau, kemudian ada gelombang yang berwarna kuning. Kalau kita lihat dari besaran-besaran yang terkait dengan gelombang, baik gelombang hijau maupun gelombang kuning, itu panjang gelombangnya beda. Untuk warna kuning lebih besar panjang gelombangnya, kemudian yang hijau lebih kecil. Kemudian amplitudonya untuk gelombang kuning ini lebih besar daripada gelombang hijau. Cepat rambat, kemudian frekuensi dan besaran lain juga akan berbeda. Nah, kalau dua buah gelombang ini kita padukan, kita jumlahkan, itu hasilnya akan terlihat pada gelombang yang berwarna merah ini. Nah, sehingga tidak beraturan. Nah, penjumlahan gelombang yang variabel gelombangnya berbeda-beda itu dinamakan superposisi dari gelombang. Nah, sedangkan interferensi itu kalau dua buah gelombang kemudian dipadukan atau dijumlahkan menjadi satu, tapi besaran-besaran gelombangnya itu sama. Kita lihat pada gambar kanan bawah, yaitu gelombang yang berwarna kuning, maaf, hijau, kemudian ditambah dengan gelombang yang berwarna biru, itu akan menghasilkan gelombang yang berwarna merah. Nah, untuk gelombang hijau dan gelombang biru itu amplitudenya sama besar, panjang gelombangnya sama, kemudian fasanya sama atau muka gelombangnya sama, sehingga ketika dijumlahkan hasilnya yang berwarna merah, para pemirsa. Nah, artinya dua gelombang ini akan saling menguatkan atau kita kenal dengan interferensi yang konstruktif. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawahnya, gelombang yang sama tetapi beda fasanya adalah setengah lambda. Akibatnya kalau dijumlahkan antara gelombang yang hijau dengan yang berwarna biru itu akan menghasilkan gelombang yang berwarna merah ini. Jadi ketika amplitudonya ke atas untuk yang warna hijau, yang biru ke bawah. Demikian juga sebaliknya. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya akan nol terus. Maka intervensi semacam ini itu dinamakan intervensi yang destruktif atau saling melemahkan. Nah, itu bedanya antara intervensi dengan superposisi. Nah, ini gambaran lain dari intervensi. Ini beda fasanya sama atau sefasa. Kita jumlahkan, hasilnya akan saling menguatkan. Kemudian kalau yang bagian bawah itu beda fasanya setengah setengah lambda atau pi per 2, 2 pi atau pi maaf 180 derajat. Fasanya yang satu ke atas satu ke bawah kalau kita jumlahkan itu akan saling melemahkan. Nah, ini adalah hasil interferensi yang saling menguatkan, kemudian yang di bawah saling melemahkan. Nah, syarat hasil intervensi yang saling menguatkan atau istilahnya adalah intervensi yang konstruktif, maka hasil intervensinya berupa pita terang kalau sumbernya cahaya. Syaratnya itu kalau beda fasanya atau delta sama dengan kelipatan dari panjang gelombang, di mana M bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan intervensi yang destruktif, yaitu saling melemahkan, itu hasil intervensinya berupa garis atau pita gelap.
Syaratnya apa? Yaitu kalau beda fasa atau deltanya adalah 2m+1 kali setengah lambda atau m plus setengah kali lambda. Di mana m adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, nilai ini itu bisa dikatakan sebagai bilangan ganjil dari kelipatan setengah panjang gelombang. Nah, ini kalau digambarkan gelombang satu, gelombang dua, hasilnya ini akan saling menguatkan kalau beda fasanya kelipatan panjang gelombang. Kalau kelipatan uh, bilangan ganjil dari setengah panjang gelombang itu akan saling melemahkan. Demikian itu gambaran dari peristiwa interferensi. Di dalam bahasan selanjutnya nanti akan dibahas lebih detail, yaitu tentang interferensi, antara lain interferensi Young, kemudian ada interferensi cincin Newton, kemudian ada interferensi selaput tipis atau interferensi film. Kemudian yang kedua, setelah interferensi akan dibahas tentang difraksi. Ada dua bagian yang akan dibahas pada bagian ini, yaitu difraksi celah tunggal dan difraksi celah banyak atau kisi. Sedangkan difraksi celah tunggal sendiri akan dibahas dua bagian, yaitu difraksi celah tunggal yang bentuknya memanjang. Kemudian yang kedua adalah difraksi celah tunggal bentuknya adalah lingkaran. Nah, itu bahasan difraksi. Kemudian yang berikutnya nanti akan dibahas tentang polarisasi, yaitu pengutupan cahaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Kemudian bentuk gelombangnya adalah gelombang transversal. Ada bagian gelombang listrik dan magnet karena cahaya adalah bagian dari gelombang elektromagnetik. Nah, polarisasi adalah kalau bidang getar dari gelombangnya itu hanya satu atau beberapa bentuk bidang gelombang. Nah, itu dinamakan polarisasi atau pengutupan. Kemudian pada bagian selanjutnya nanti akan dibahas beberapa contoh soal penyelesaiannya serta soal-soal latihan yang akan dipakai sebagai eh, tambahan khasanah bagi para pemirsa sekalian. Demikian penjelasan secara umum bagian optika fisis, bagian yang pertama. Untuk bagian penjelasan lebih detail, baik interferensi, difraksi maupun polarisasi, itu nanti akan dibahas dalam video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.